Marilah kita mengawali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini di hadapan-Mu kami akan memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepada-Mu, sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Kini demi memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan yang saya berikan adalah Kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini memberitakan tentang mujizat melalui kesembuhan dua orang yang sakit. Yang pertama, tentang seorang ibu yang anaknya perempuan yang kerasukan roh jahat. Mujizat diperlihatkan Tuhan Yesus. Hanya dengan kepercayaan perempuan Siro-Fenisia itu yang tanpa dilihat dan dijamah, namun Yesus mengusir roh jahat itu dari jarak jauh. Yang kedua, menyembuhkan seorang yang tuli dan yang gagap. Kita dapat mempelajari kedua orang sakit itu, bahwa jika kita menderita sakit, maka kita akan putus komunikasi yang baik dengan orang lain. Jika orang yang dirasuki roh jahat, walaupun ia berbicara, itu bukanlah ucapannya, tetapi itu adalah perkataan setan. Demikian halnya dengan yang tuli dan yang gagap itu. Dia tidak mampu mendengar apa yang orang lain ucapkan dan tidak pula dapat menanggapi dengan ucapan akan apa yang disampaikan orang lain. Tetapi mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya diperlihatkan kuasanya sebagai penyembuh fisik manusia, tetapi ingin memperlihatkan pada kita kuasa kemesiasan yang dimiliki oleh Yesus untuk menyembuhkan rohani manusia. Yesus menjadi perantaraan perdamaian manusia dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, supaya setiap yang percaya dan datang padanya
akan diberikan kesembuhan dari kuasa dosa yang membawa kepada kematian. Marilah kita membuka diri kita kepada Yesus, sehingga bukan roh-roh dunia yang merasuki hidup kita, tetapi Roh Kudus yang memberi kehidupan. Dan telinga kita terbuka mendengarkan suara Tuhan, bukan suara iblis, dan supaya mulut kita terbuka memberitakan Injil dan memuji Tuhan, bukan memberitakan kejahatan dan keangkuhan dan kesombongan atas kekuatan diri sendiri. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sesudah kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup segala rangkaian kegiatan kita dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami haturkan kembali ke hadirat-Mu, karena hanya atas berkat dan perlindungan-Mu, kami dapat mendengarkan dan meresapi firman-Mu. Semoga Engkau senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Hanyalah ini doa dan permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu, lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.